Shallu ala Muhammad. kasih. Nama budaya dan salam kebajikan. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada yang terhormat Ketua RW 02 Medeng, Bapak Nur Hayat, yang kami hormati Ketua RT 22
Bapak Didi Pramono beserta Ibu dan jajarannya. Yang kami hormati panitia pelaksana acara, dan yang kami hormati seluruh ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah hadir pada malam hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayahnya lah, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul di halaman Taman Waru Permai yang kita cintai ini dalam keadaan sehat untuk memperingati malam tirangatan menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Salam dan salawat tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaat beliau di akhir zaman. Malam ini merupakan malam yang istimewa, di mana kita bersama-sama merenungi perjuangan para pahlawan bangsa yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan. Semoga semangat juang mereka bisa menginspirasi kita semua dalam menjaga dan membangun bangsa Indonesia tercinta. Demi kelancaran acara kita malam hari ini, marilah bersama-sama untuk membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita malam hari ini berjalan dengan lancar. Untuk memulai acara malam hari ini, kita awali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Girska. Kepada Ibu Girska kami persilahkan. Ibu-ibu hadirin, kami mohon berdiri. Jaya jaya. Dan jasa para pahlawan yang telah gugur, marilah bersama untuk mengheningkan cipta. Hening cipta mulai.
Hening cipta selesai. Selanjutnya bersama kita menyanyikan lagu Hari Merdeka. Selesai, hadirin dipersilahkan duduk kembali. Terima kasih kepada Ibu Priska. Acara selanjutnya sambutan Ketua RT 22 kepada Bapak Didi Pramono, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! 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 Mantap. Ya, inilah semangat. Jadi kita jangan sampai kalah sama para pejuang semangatnya. Mereka berjuang tanpa pamrih untuk memerdekakan bangsa kita.
Dia tidak menghitung apa yang akan didapatkan sampai detik ini. Tapi dia kepingin keluar dari penjajah, keluar dari kemiskinan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu semuanya, ke depan kita lebih semangat lagi dan gotong royong ditingkatkan. Oke. Yang saya hormati Bapak RW 02, saya muliakan dan saya banggakan pada malam ini. Semenjak dulu tidak pernah Bapak RW ini hadir di tengah-tengah warga Taman Waru Permai. Sekarang ini sering hadir. Alhamdulillah dia sangat perhatian terhadap warga kita, warga Taman Waru Permai. Selalu memonitor apa yang jadi kegiatan RT 22. Selama kepimpinan saya ini selalu dimonitor Bapak Ibu, para adik-adik semuanya. Artinya dia Bapak RW itu mau melihat keguyupan, kerukunan, kebersamaannya sampai di tingkatan mana. Saya tahu sebetulnya Pak RW ini sering ke Taman Waru Permai. Tidak tahu di pos atau keliling atau tanya-tanya itu sering. Dia tidak ngobrol sama saya, tidak, tapi tanya warga, tanya Bapak Sapam, tanya yang lain-lain tentang keadaan dan kondisi warga Taman Waru Permai. Ya alhamdulillah seperti ini Bapak RW kondisinya. Sekarang warga Taman Waru Permai sudah guyup rukun, gotong royong, kebersamaannya luar biasa. Tidak ada sekat, tidak ada kotak-kotak, tidak ada. Gak ono sing nyeneni maneh. Lepas itu semuanya. Sampai panitia ini saya kasih kebebasan gitu. Ekspresi keinginannya apa, idenya apa, saya keluarkan semuanya. Nggak ada yang marahin saya begitu, los gitu aja. Dan terima kasih lagi, saya hormati warga Taman Waru Permai, Bapak, Ibu, dan para karang taruna yang telah sudi hadir di tengah-tengah kita semuanya ini dengan kondisi dan keadaan semuanya pada sehat, senang, gembira, semangat, dan kebersamaan. Oleh karena itu, saya mohon untuk ke depan tingkatkan kerukunan antar warga. Tanpa ada kerukunan, gotong royong tidak akan tercipta dengan baik semuanya itu. Oleh karena itu saya memohon ke depan jangan sampai terjadi gejolak. Cukup yang kemarin aja, sudah cukup. Semuanya baik-baik semuanya. Kalau ada apa-apa monggo dirembuk, dirunding yang baik. Itu. Kalau nggak ada saya, ada pengurus yang lain. Mana yang sekiranya bisa dihubungi silahkan. Saya tidak batasi. Semuanya untuk warga. Saya berani dan melangkah seperti ini. Semuanya adalah dukungan dari warga semuanya. Jadi saya duduk di sini, berdiri di sini semuanya karena warga dan keinginan warga semuanya. Terima kasih saya dapat amanah dan kepercayaan ini. Mudah-mudahan ini berjalan sesuai dengan harapan kita semuanya. Oleh karena itu, monggo berjuang, semangat, jangan sampai kalah sama para tokoh-tokoh bangsa, para pejuang. Dulu pada waktu itu semuanya serba terbatas. Komunikasi serba terbatas, transportasi terbatas, tapi kenapa kok bisa guyup, bisa semangat, bisa bersatu semuanya? Ya karena semuanya saling menyadari, tanpa ada kesadaran tidak akan bisa. Oleh karena itu, monggo ke depan kita bicara bareng, rembuk bareng. Kalau ada apa-apa dibicarakan bareng. Kita open, semuanya untuk warga. Prinsip.
Jadi mulai Sabang sampai Merauke, kenapa kok dulu kok bisa mengatakan langsung merdeka semuanya? Semuanya karena pada waktu itu semuanya sadar, kepingin nggak dijajah, gitu. Semuanya ya, monggo, yes, oke, gitu aja. Itulah kehebatannya para tokoh-tokoh bangsa, para leluhur bangsa, para pendiri bangsa, dan semuanya itu dengan kesadaran kolektif seperti itu. Itu harus kita contoh yang baik, dan kita sebagai anak bangsa bisa ngasih yang terbaik, lebih baik lagi. Jangan sampai kalah sama para pejuang-pejuang. Pejuang saja nggak mikir apa-apa kok. Kalau sekarang kita berbuat untuk warga dan masyarakat tuh harus mikir, kan yuk keliru nanti. Oke? Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf apabila dalam pelaksanaan ini yang kurang berkenan atau yang kurang pas atau yang kurang gimana, saya mohon maaf. Semuanya ini berkat kerjasama dari para Karang Taruna yang didampingi ibu-ibu dan bapak-bapak. Itu pun hanya sebagian kecil. Ini semuanya pure murni Karang Taruna. Ya, murni Karang Taruna. Harapan saya Karang Taruna jangan sampai patah semangat. Mosok siti-siti keluar, siti-siti, nah jangan, mosok ya kalah. Jangan seperti itu. Semangatnya lebih ditingkatkan, kebersamaannya ditingkatkan, gitu. Oke? Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Terima kasih sambutan yang disampaikan, dan terima kasih juga atas dukungan yang telah diberikan selama ini. Acara selanjutnya sambutan Ketua RW 02 Medaeng. Kepada yang terhormat Bapak Nur Hayat kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang saya hormati Ketua RT 22 yang saya cintai dan saya banggakan. Yang saya hormati tokoh masyarakat di lingkungan RT 22. Yang saya hormati ibu-ibu PKK, ibu-ibu RT 22 yang saya cintai dan saya banggakan. Yang saya hormati adik-adik Karang Taruna yang saya cintai dan saya banggakan. Merdeka! 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 Terima kasih, semangat. Pertama-tama mari kita ucapkan terima kasih kepada seluruh warga T22 yang mana pada malam hari ini bisa berkumpul, bisa bercengkraman bersama di lingkungan RT 22 dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat dan salam tetap kita junjungan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih. Saya sangat bangga sekali dengan RT 22 yang mana pada malam hari ini
bisa berkumpul, bisa bersilaturahim dengan hati yang tulus dan ikhlas. Dan apa yang disampaikan pada Pak RT tadi, kita mengisi kemerdekaan itu tidak harus dengan berjuang sekarang, yaitu dengan gotong royong, guyup rukun, damai dan sejahtera. Itu diantaranya mengisi daripada kemerdekaan. Bukan harus berjuang bapak-bapak, ibu-ibu. Sekarang cukup kita mengisi hal-hal yang positif. Di antaranya ya seperti begini ini, kita bisa ngobrol, bisa situasi yang aman, damai, tentram, nyaman. Nah itu yang dibutuhkan masyarakat di lingkungan. Sama di lingkungan manapun, saya ini RW di 5 RT, mulai dari RT 04, RT 05, perlu diketahui bapak-bapak, RT 06, RT 20, RT 22. Yang saya amati sampai saat ini adalah seluruh RT dalam keadaan baik-baik saja. Tidak ada yang sakit, sehat semua. Untuk itu, untuk RT 22, saya memang baru pertama kali ini apa yang dikatakan Pak RT tadi, berhadapan dengan RT 22. Saya itu grogi sama RT 22 itu. Karena apa? Memang nggak pernah ketemu gitu loh. Kalau sama RT-RT yang lain biasa itu. Tapi untuk RT 22, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berhadapan, mungkin lebih erat lagi. Untuk bapak-bapak, ibu-ibu mungkin seperti apa yang dikatakan Pak RT tadi, bisa lebih dekat lagi, bisa lebih komunikasi dengan baik. Apa yang harus kita selesaikan dengan istilahnya itu nggak harus dengan berbelit-belit lah. Yang berat dibuat ringan, yang ringan dibuat ringan. Jangan kita itu istilahnya membuat permasalahan-permasalahan yang sifatnya di lingkungan itu kurang nyaman. Kita biasakan di lingkungan itu tegur sapa. Karena apa Bapak, Ibu? Di lingkungan itu kalau kita bisa tegur sapa, kita lewat, kita ketemu itu enak rasanya, dingin gitu. Coba kita kalau ada rasa yang nggak enak, mau lewat aja kadang-kadang minggir lah. Disitulah akhirnya muncul suatu penyakit-penyakit yang baru. Untuk itu saya mengharap daripada Bapak Ibu RT 22 bisa mewujudkan daripada apa yang dicita-citakan oleh Pak RT 22. Dulu Pak RT 22 itu adalah sekretaris RW ya Pak. Karena memang itu diminta oleh RT 22. Ya saya terpaksa harus melepas daripada jabatan di sekretaris RW. Nggak apa-apa, demi kebaikan dan kepentingan untuk RT 22. Untuk itu saya mengharap untuk RT 22 mendukung daripada program RT 22. Semoga apa yang dicita-citakan RT 22 bersama masyarakat bisa terwujud dengan baik. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Terima kasih. Terima kasih atas sambutan yang diberikan. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, berikutnya kita akan dengarkan persembahan puisi yang akan dibawakan oleh Ibu Neni berjudul Jembatan, karya Sutarji Kalsembahri. Kepada Ibu Neni kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini saya mewakili PKK RT 22. Hidup PKK RT 22. Merdeka! Sutarji Kalsum Bakri dalam sebuah karya Jembatan. Sedalam-dalam sajak takkan mampu menampung air mata bangsa. Kata-kata telah lama terperangkap dalam basa-basi, dalam teduh pekiwu, dalam isyarat dan kisah tanpa makna. Maka aku pun pergi menatap pada wajah orang berjuta, wajah orang jalanan yang berdiri satu kaki dalam penuh sesak bis kota, wajah orang tergusur, wajah yang ditilang malang, wajah legam para pemulung yang memungut remah-remah pembangunan, wajah yang hanya mampu menjadi sekedar penonton etalase indah di berbagai plaza, wajah yang hanya diam-diam menjerit, tanah air kita satu, bangsa kita satu, bahasa kita satu, bendera kita satu. Tapi wahai saudara satu bendera, kenapa sementara jalan-jalan mekar di mana-mana menghubungkan kota-kota, jembatan-jembatan tumbuh kokoh merentangi semua sungai dan lembah yang ada, tapi siapakah yang akan mampu menyembatani jurang di antara kita? Di lembah-lembah kusam, pada puncak tulang kersang dan otot linu, mengerang mereka, pancangkan koyak-moyak bendera hati, dipijak ketidakpedulian pada saudara, gerimis tak mampu mengucapkan kibarannya, lalu tanpa tangis mereka menyanyi, padamu negeri air mata kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk penampilan dari Ibu Neni. Terima kasih Bu Neni. Selanjutnya kita dengarkan puisi yang akan dibawakan oleh Bapak Muhammad Fauzi Aziz yang berjudul 80 tahun Indonesia Merdeka. Kepada Bapak Fauzi Aziz kami persilahkan. Perwakilan pengurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Bu Neni tadi mewakili ibu-ibu PKK, saya mewakili bapak-bapak. Ide puisi ini dari bapak-bapak yang suka nongkrong di pos satpam Taman Waru Permai, khususnya Pak Liangka. Jadi kalau ada yang protes, silakan protes ke Pak Liangka ya.
80 tahun yang lalu bumi ini bergetar oleh suara tekad para pahlawan. Merah darah membasuh luka bumi, putih tulang menjadi tiang tegaknya negeri ini. Kemerdekaan pun berdiri bukan sebagai hadiah, tapi sebagai warisan yang wajib kita jaga bersama-sama. Namun wahai Indonesia, di usia 80 tahunmu ini, kami harus jujur pada sejarah. Ada tikus-tikus yang menggerogoti lumbung negeri, ada dinasti yang menginjak-injak konstitusi, ada penguasa yang alergi pada suara rakyat, bahkan takut pada sehelai bendera tengkorak meringis yang merupakan lambang kebebasan dan perlawanan terhadap ketidakadilan. Mereka lupa pahlawan dahulu tak gentar pada peluru, maka mengapa hari ini mereka gentar pada tinta putih di atas kain hitam? Mereka lupa kemerdekaan adalah hak seluruh rakyat, bukan warisan keluarga yang dijaga dengan tangan besi. 80 tahun Indonesia merdeka, tapi perang belum usai. Kini senjatanya adalah kejujuran, pelurunya adalah kebenaran, dan medan tempurnya adalah hati yang menolak tunduk pada dusta dan kebohongan. Lihat bendera merah putih itu. Merah putih bukan sekedar kain dan dua warna. Merah adalah cucuran darah para pejuang, putih adalah retak tulang para pahlawan. Ia adalah getar nadi yang memanggil kita untuk melawan segala pengkhianatan pada janji kemerdekaan. Maka wahai Indonesia, di usiamu yang ke-80, kami bersumpah melawan korupsi sampai ke akar-akarnya, merobohkan tahta yang dibangun di atas dusta, berdiri di hadapan tirani, walau hanya bersenjatakan kata, keberanian dan keyakinan. Karena kemerdekaan adalah amanah, dan selama bendera merah putih berkibar di angkasa, kami akan berdiri tegak. Merdeka! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan atas penampilan Itulah tadi persembahan puisi yang begitu indah dan menyentuh hati. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bu Neni dan Bapak Aziz. Bapak Ibu hadirin yang kami cintai, acara selanjutnya kita memasuki acara Kilas Bali. Dimohon agar tidak bersuara atau bercerita ataupun memainkan handphone. Kami harapkan agar tetap tenang dan duduk di tempat. Kilas Bali dimulai.